guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membawakan alur film Sin Behouse Season 5 part kedua episode pertama. Langsung saja yuk, check it out! Film dibuka dengan dua orang anak perempuan yang bermain permainan pemanggilan arwah. Bunsin Sabah, apakah kamu di sini? Dua orang ini bernama Yunwo dan Sion. Lalu tiba-tiba tangan mereka bergerak dan pena yang mereka pegang membuat gambar lingkaran di atas kertas. Mereka berdua sangat terkejut. Sion mengira jika Yunwo yang menggerakkan tangannya. Namun Yunwo mengatakan jika bukan dia yang melakukannya. Dan rupanya mereka hanya bercanda. Hantu itu belum datang. Yunwo tidak percaya dengan adanya hantu. Lalu mereka melanjutkan permainannya. Dan tiba-tiba tangan mereka bergerak tidak beraturan. Hantu ini benar-benar datang. Dan ya, Sion melihat hantu itu berada di belakang Yunwo. Sins kemudian berpindah di rumah sakit di mana Gaan Lee dirawat. Gaan sudah sadar. Gaan masih terkena wabah mata merah Lamia. Teman-teman Gaan, Hari, Duri, Yunwoo, Gembi, Sinbi dan juga Jubi sudah berada di luar kamar isolasi Gaan. Mereka terlihat sangat senang melihat Gaan sudah sadar. Begitupun Gaan sangat bahagia bisa melihat teman-temannya lagi. Hai teman-teman, sudah lama sepertinya saya tidak sadarkan diri. Duri kemudian berkata, Kak Gaan, aku sangat senang melihatmu sudah sadar. Hari kemudian bertanya bagaimana perasaan Gaan, apakah dia baik-baik saja. Gaan mengatakan dia merasa lebih baik sekarang. Gaan pun berterima kasih kepada Hari dan yang lainnya. Mereka sangat gusar, karena sepertinya Lamia belum dikalahkan sepenuhnya. Bahkan sebagian kekuatan Jubi telah diambil. Hal itu mengingatkan Hari akan kepergian Kang Lim bersama Chung Ha. Saat itu Kang Lim hanya terdiam. Namun sembari berjalan meninggalkan Hari, dia meminta maaf kepada Hari. Hari, maafkan aku. Gembi kemudian bertanya kemana perginya Rion. Sinbi mengatakan jika dulu Rion sangat manis, namun setelah berubah menjadi kain Rion sangat aneh. Di tengah obrolan itu, Yunwoo mengatakan jika akhir-akhir ini di sekolah terdapat rumor tentang hantu Bunsin Sabah, mantra memanggil arwah. Bunsin Sabah, bakar dirimu hingga meninggoy. Setelah memanggil arwah itu, maka semua pertanyaan akan dijawab. Dalam hati Hari berkata, apakah dengan mantra itu dia bisa mengetahui perasaan Kang Lim? Dan sepertinya Gaan sangat mengerti apa yang ada dalam hati Hari. Esok harinya di sekolah, terdapat sekelompok anak perempuan yang sedang berlatih balet karena mereka akan mengikuti kompetisi di mana mereka harus berpasangan untuk bermain balet. Sementara itu terdapat seorang anak yang kita lihat di awal film, Yunwoo tidak memiliki pasangan sehingga dia harus mencari pasangan untuk mengikuti kompetisi balet. Di sana juga ada Sion yang sedang berlatih. Mereka yakin jika Sion yang akan terpilih untuk mengikuti kompetisi mewakili tim balet sekolah. Mereka kemudian membandingkan kemampuan Seon dan Yunwoo. Rupanya dulu Seon dan Yunwoo adalah pasangan dan mereka bersahabat. Namun kini mereka tidak akur. Mereka sama sekali tidak bertegur sapa sekarang. Mereka semua berbisik jika dulu Yunwoo menjelek-jelekan Seon di belakang Seon. Saat sedang berlatih balet, Seon terjatuh. Kemudian dia akan mengambil obat oles di lokernya. Ketika dia membuka lokernya, dia tidak menemukan ikat rambut kelinci di sana. Ikat rambut itu biasa dia pakai. Dia sangat bersedih kehilangan ikat rambutnya itu. Adegan berpindah kepada Yunwoo yang sedang berolahraga lompat tinggi. Dia berhasil melampauinya walaupun dengan terjatuh. Selanjutnya, giliran Hari yang melakukan lompat tinggi dan dia sangat mahir melakukannya. Dilanjutkan dengan olahraga bola kasti. Hari pun berhasil melakukannya dengan sempurna. Kemudian bermain bola basket. Sepertinya Hari sangat mudah juga melakukan ini. Hari mendapatkan tepuk tangan dari teman-temannya. Hari kemudian didatangi oleh Yunwoo. Dia memperkenalkan diri kepada Hari.
"Hari, bolehkah aku meminta satu permintaan padamu?" Rupanya Yunwoo mengajak Hari untuk menjadi pasangannya bermain balet. Terlihat Hari sangat kesakitan berlatih balet. Haha, bukan passion Hari banget ya. Yunwoo kemudian menghampiri Hari sembari mengikat rambutnya. "Hari, kok tidak apa-apa?" Yunwoo kemudian mengucapkan terima kasih karena Hari mau datang berlatih. "Walaupun ini hari pertama, tapi kamu sangat bagus melakukannya, Hari." Yunwoo kemudian pergi mengambilkan air minum untuk Hari. Saat sedang berjalan, Seon tidak sengaja menabrak Yunwoo. Lalu teman Seon menghampiri mereka dan membawa pergi Seon sembari memarahi Yunwoo. Melihat hal itu, Hari sangat marah, namun ditenangkan oleh Yunwoo. Hari kemudian bertanya, mengapa mereka sangat kasar. Yunwoo mengatakan jika ada kesalahpahaman di masa lalu. Saat Yunwoo sedang melatih Hari, teman Seon mengatakan jika Yunwoo memakai ikat rambut kelinci milik Seon yang hilang. Kemudian salah seorang anak mengatakan jika baru-baru ini terdapat rumor. Seon dan temannya kemudian menghampiri anak itu. Anak itu mengatakan jika rumor itu benar. Anak itu kemudian melanjutkan, apakah mereka ingin tahu siapa kira-kira yang akan mengikuti kompetisi? Pembicaraan itu pun didengar oleh Hari dan Yunwoo. Di rumah, Hari, Yunwoo, dan Shinbi membicarakan tentang rumor hantu bakar diri itu. Yunwoo mengatakan jika mantra itu dilakukan dengan sembarangan maka akan mencelakakan diri mereka sendiri. Yunwoo berpikir jika permainan itu pasti ada syarat dan ketentuannya, tidak asal dilakukan begitu saja. Malam harinya di tempat berlatih balet, anak yang membicarakan tentang rumor tadi dan teman dari Seon akan melakukan permainan itu. Syaratnya adalah jangan sampai ada lilin yang padam. Jika ingin mengutuk orang lain, maka yang harus dilakukan adalah membawa salah satu benda milik orang itu ke dalam permainan tersebut. Kemudian terlihat Seon yang terjatuh. Temannya kemudian mengingat jika ikat rambut milik Seon belum ditemukan, sehingga dia berminat untuk menanyakan kepada hantu tersebut siapa yang mengambil ikat rambut tersebut. Mereka kemudian mengatakan kepada Seon jika mungkin saja Yunwoo yang mengambil ikatan rambut itu, karena Yunwoo yang telah mencelakakan Seon di belakangnya. Seon kemudian mengatakan dia sebaiknya pergi karena dia tidak menyukai hal semacam itu. Seon pun akhirnya pergi. Mereka kemudian melakukan permainan pemanggil arwah itu. Temannya mengingatkan agar jangan sampai ada lilin yang padam. Selanjutnya mereka merapalkan mantra. Bunsin Saba, apakah kau sudah datang? Dan mantra pun bekerja. Mereka menggambarkan sebuah lingkaran yang artinya jawabannya adalah ya. Lalu teman Seon bertanya kepada hantu apakah Seon akan terpilih untuk mengikuti kompetisi. Mereka kemudian menggambarkan bentuk silang yang artinya tidak. Selanjutnya dia bertanya apakah Yunwoo yang mengambil ikatan rambut Seon. Tangan mereka pun menggambar bentuk lingkaran. Mereka benar-benar dibuat terkejut dengan jawaban itu. Kemudian salah seorang dari mereka melihat Yunwoo yang berada di luar pintu, hingga membuat salah satu lilin roboh dan padam. Namun ketika dilihat lagi, Yunwoo sudah tidak berada di sana. Yang terjadi kemudian adalah tangan mereka menempel pada pena. Mereka tidak bisa melepaskannya. Tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan. Aturan pertama, kalian tidak boleh memadamkan lilin. Lalu disusul dengan tangan mereka yang dialiri lelehan lilin, sehingga membuat tangan mereka semakin menempel. Di pantulan cermin terdapat makhluk yang berada di belakang mereka. Mereka berteriak ketakutan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba lampu menyala. Rupanya pelatih mereka datang ke tempat itu. Guru bertanya mengapa mereka di sana. Guru itu tidak curiga sama sekali. Kemudian salah satu dari mereka menangis sangat keras. Esok harinya, teman Seon menghampiri Seon. Dia mengatakan telah melakukan permainan itu. Dan rupanya Yunwoo yang telah mengambil ikat rambut milik Seon. Dan juga Yunwoo lah yang akan terpilih untuk mengikuti kompetisi balet. Mendengar hal itu, Seon pergi begitu saja. Namun di dalam hatinya dia sangat marah kepada Yunwoo. Kemudian dia berpapasan dengan Yunwoo. Dia memarahi Yunwoo. Dia mengatakan jika teman mereka telah melakukan permainan itu. Namun Yunwoo berkata jika permainan itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Seon sangat marah. Dia berkata jika Yunwoo lah yang akan terpilih mengikuti kompetisi, bukan dirinya. Hantu itu juga mengatakan jika Yunwoo lah yang telah mengambil ikat rambutnya. Mereka juga mengatakan jika Yunwoo berada di sana ketika mereka melakukan permainan itu. Seon kemudian berkata, walaupun kita tidak bersahabat lagi, aku tidak mengira kamu akan tega melakukan itu. Yunwoo mencoba menjelaskan bahwa dia tidak melakukan itu semua. Seon melanjutkan jika sebaiknya Yunwoo jangan mengatakan kebohongan yang sama. Tanpa mereka sadari, pertengkaran itu disaksikan oleh Hari. Hari kemudian menghampiri Yunwoo. Hari bertanya apa yang terjadi sebelumnya.
Yunwoo kemudian menceritakan jika dia sebenarnya bersahabat dengan Seon. Balet, warna kesukaan, bahkan ulang tahun mereka pun sama. Mereka sering bertukar hadiah ketika berulang tahun. Ketika itu mereka bertukar hadiah dan isinya sama, yaitu ikat rambut kelinci. Namun suatu hari, menyebar rumor di sekolah jika Yunwoo menjelek-jelekan Seon di belakang Seon. Hari bertanya apakah Seon percaya dengan rumor itu. Yunwoo menjawab jika Seon sangat tidak percaya dengan rumor tersebut. Namun suatu ketika Seon ragu, sehingga dia meminta agar mereka bertanya kepada hantu. Dan terlihatlah seperti di awal film, mereka akhirnya bermain permainan memanggil arwah. Seon bertanya kepada hantu apakah benar Yunwoo menjelek-jelekan dirinya tanpa sepengetahuannya. Dan benar saja, mereka menggambar bentuk lingkaran yang berarti jawabannya adalah ya. Namun Yunwoo mengatakan bahwa dia benar-benar tidak melakukannya. Seon sangat marah. Aku kecewa, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kemudian dia pergi. Yunwoo sangat sedih. Yunwoo mengatakan kepada Hari bahwa dia benar-benar tidak melakukan hal itu. Dia kemudian bertanya apakah Hari mau berhenti berlatih balet sekarang. Kalaupun dia terpilih menjadi orang yang mewakili kompetisi balet, maka dia akan menolaknya. Karena hal itu membuktikan bahwa apa yang hantu itu katakan adalah suatu kebenaran. Yunwoo kemudian pergi. Hari kemudian berdiri dan berkata, jika Seon adalah teman sejatimu, maka suatu saat dia akan mengetahui perasaanmu yang sebenarnya. Karena itu jangan menyerah pada impianmu. Malam harinya, Shinbi, Gembi, Hari mendatangi sekolah. Hari berkata dalam hati jika Yunwoo mengatakan dengan tegas jika dia tidak pernah menjelekkan Seon. Hari ingin mengetahui mengapa hantu itu mengatakan jika Yunwoo benar-benar melakukannya. Gembi mengatakan jika hantu itu muncul di tempat berlatih balet, pasti jejaknya masih ada di sana. Mereka kemudian memasuki sekolah. Malam semakin mencekam. Terlihat Shinbi sangat ketakutan. Hari bertanya apakah Gembi merasakan energi makhluk di sekitarnya. Gembi mengatakan jika dia belum merasakan apapun. Mereka kemudian berhenti berjalan karena Shinbi merasakan sesuatu. Namun rupanya Shinbi malah buang angin. Gembi kemudian meminta Shinbi untuk berhenti berbicara karena dia merasakan energi makhluk yang berada di ujung lorong, yang merupakan tempat berlatih balet. Rupanya di dalam sanggar itu terdapat Seon yang sedang melakukan permainan memanggil arwah. Dia bertanya apakah dia akan gagal dalam mengikuti kompetisi, dan pena di tangannya menggambar lingkaran. Dia kemudian bertanya lagi apakah Yunwoo benar-benar menjelekannya. Dia berkata dalam hati, tolong katakan tidak. Namun lagi-lagi pena di tangannya menggambar bentuk lingkaran. Yunwoo sangat marah sekaligus sedih. Kemudian dia mengingat perkataan temannya, jika ingin mencelakai orang lain, ambil barangnya masuk ke dalam permainan. Seon kemudian mengambil jepit rambut Yunwoo di dalam loker. Seon kemudian berkata, Yunwoo, kali ini aku akan mencelakaimu juga. Karena dia berpikir selama dia berlatih, dia terjatuh terus-menerus. Dia mengira itu adalah ulah Yunwoo yang mencelakainya melalui permainan hantu itu. Dia kemudian kembali ke dalam permainan. Bun Saba, bisakah kau mengutuknya? Lalu tiba-tiba yang terjadi, tangannya bergerak tidak beraturan dan penanya pun merusak kertas di hadapannya. Rupanya makhluk lilinlah yang menggerak-gerakkan tangannya. Ya, makhluk lilin akhirnya menampakkan wujud aslinya. Tangan Seon pun penuh dengan lelehan lilin. Dia sangat ketakutan. Seon dengan ketakutan bertanya, apa yang kau lakukan? Aku telah mematuhi aturannya. Makhluk lilin mengatakan, hahaha, semua aturan itu adalah bohong. Manusia sangat lemah, mereka mudah sekali dibohongi. Kenapa kau percaya padaku? Jawaban yang aku berikan, semua aturan yang harus diikuti itu semua bohong. Hahaha, kalian benar-benar tertipu. Saatnya kau dihukum. Jiwa jahat yang mencelakai orang lain akan kuambil. Makhluk lilin kemudian mengambil jiwa Seon. Lalu Hari, Shinbi, dan Gembi datang. Shinbi kemudian mengeluarkan kekuatan air dan menyiram makhluk lilin. Seketika api-api itu padam. Namun tiba-tiba api-api itu menyala kembali. Makhluk lilin kemudian berbalik menyerang mereka. Gembi terkena lelehan lilin itu. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika Hari akan menyerang makhluk lilin lebih dulu menyerang Hari hingga membuatnya jatuh dan bola makhluknya terlempar. Makhluk itu kemudian menyerang Shinbi. Shinbi terlempar. Kemudian dia berdiri lalu buang air ke arah lilin. Api di lilin itu membesar sehingga melelehkan lilin tersebut dan apinya pun padam. Melihat itu, Hari pun memiliki ide. Dia kemudian berlari untuk mengambil bola makhluknya. Namun makhluk lilin menyerang Hari. Yunwoo berlari untuk melindungi Hari, sehingga serangan itu mengenai Yunwoo. Hari kemudian memanggil makhluk debu. Makhluk debu kemudian menyerang makhluk lilin dengan semburan gasnya.
sehingga membuat api membesar dan melelehkan tubuhnya. Lalu alat pemadam gedung menyiramkan api ke tubuh makhluk itu. Api pun padam dan makhluk lilin berhasil dikalahkan. Inilah Bekakui atau makhluk lilin. Yinwo dan Seon pun tersadar. Yinwo menghampiri Seon dan menanyakan keadaannya. Seon bertanya apa yang dilakukan Yinwo di sini. Yunwoo mengatakan jika dia ingin mengembalikan ikat rambut milik Seon. Beberapa hari yang lalu dia menemukan ikat rambut itu di tempat berlatih balet. Dia tidak memiliki keberanian untuk memberikannya secara langsung kepada Seon. Dia kemudian meminta maaf kepada Seon. Seon, aku benar-benar tidak pernah mencuri apapun darimu. Aku tidak pernah ingin mencelakaimu. Kita ini berteman, bisakah kau mempercayaiku? Seon kemudian menangis dan memeluk Yunwoo. Sembari meminta maaf, Yunwoo pun membalas pelukan Seon. Hari Shinbi dan Gembi terlihat bahagia menyaksikan itu. Besok harinya, Shinbi bertanya kepada Hari apakah Hari akan berlatih balet hari ini. Hari mengatakan jika Seon dan Yunwoo akan pergi keluar hari ini. Shinbi mengatakan semua berakhir bahagia, semua karena angin yang telah dia keluarkan. Film diakhiri dengan penampakan hutan larangan tempat para pengusir makhluk Guido. Terlihat Kang Lim berjalan mendekati kakaknya yang tersegel dalam segel kristal. Dia berkata dalam hati, Hari, maafkan aku. Terlalu berbahaya untuk melibatkanmu di sini. Tunggulah sebentar, Hari. Kemudian terlihat Guidoyon yang tidak sadarkan diri dalam segel kristal tersebut. Dan film pun selesai. Jadi guys, itulah alasan Kang Lim meninggalkan Hari pada episode terakhir season 5 part 1 kemarin. Sudah terjawab semua kan ya? Nah, demikianlah alur film Shinbi House season 5 part kedua episode 1 ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye!